Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk forum diskusi hari ke-7 ya Bapak Ibu dalam kegiatan kita selama pelatihan sekolah penggerak ini. Hari ini yang akan kita bahas adalah analisis untuk menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah penggerak. Dan dari hasil diskusi kita yang telah kita lakukan sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan yang akan kita munculkan di sini, dan sekolah yang dijadikan contoh adalah SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Baik, untuk yang pertama, untuk analisis yang pertama yaitu analisis lingkungan sekolah yang ada 4 poin yang akan dijabarkan berdasarkan hasil diskusi kita. Silakan yang akan menyampaikan dulu untuk analisis lingkungan belajar. Baik, silakan dimulai Bapak Ibu. Yang pertama, sumber daya alam, sosial, dan budaya, mungkin dari Ibu Siti ya yang mau menyampaikan. Silakan Ibu. Baik, untuk analisis lingkungan belajar, yaitu sumber daya alam, sosial, dan budaya, itu SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan berada di perbatasan dengan Bogor, dengan kantor tanah yang tidak rata dan berbatasan langsung dengan sungai. Lingkungan di sekitar sekolah asli, yaitu Sunda, Betawi, dan juga pendatang mayoritas sebagai karyawan pabrik atau perusahaan. Itu Bapak Ibu sumber daya alam, sosial, dan budaya untuk Sekolah SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Baik, terima kasih Bu Siti untuk analisis lingkungannya. Sekarang mungkin untuk masih di analisis lingkungan belajar ya, untuk poin kedua, ketiga, dan keempat, silahkan kepada Ibu Feni ya yang akan menyampaikan hasil diskusi kita sebelum ini. Silakan Bu Feni. Untuk yang kedua adalah sumber pendanaan ya, sumber pendanaan sekolah SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan itu murni dari APBN dan APBD. Terus yang ketiga, sistem dan kebijakan daerah itu mengikuti kebijakan dari Provinsi Banten. Yang keempat, kemitraan. Ya, kemitraan dengan instansi dan DUDI. Ya, yang pertama beberapa studio animasi untuk jurusan animasi, terdapat COE animasi. Yang kedua, kantor Puspitek, Kemenristek Dikti, KPP Pratama BSD, dan perusahaan swasta perusahaan swasta untuk kemitraan dengan jurusan OTKP. Selanjutnya, PT Wahana Motor Honda untuk jurusan TBSM. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Feni atas penyampaiannya untuk analisis lingkungan belajar. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kebutuhan sekolah. Silakan kepada Pak Imam yang ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih waktu dan kesempatannya Bu Indang. Untuk peserta didik, di sini untuk terdapat 3 kelas, yaitu kelas 10, kelas 11, dan 12, dengan jumlah kelas masing-masing. Jurusan animasi terdiri dari 2 kelas, masing-masing tingkat. Jadi tingkat 1 ada 2 kelas, tingkat 2 kelas, tingkat 11 2 kelas, tingkat 12 2 kelas. Sedangkan OTKP itu terdiri dari 3 kelas, masing-masing ya, masing-masing 3 kelas. Artinya kelas 10 3 kelas, kelas 11 3 kelas, kelas 12 3 kelas. Sedangkan jurusan TBSM juga sama, terdiri dari 3 kelas,
masing-masing tingkat itu terdiri dari 3 kelas tadi, artinya kelas 10 terdiri dari 3 kelas 11 3 kelas, kelas 12 3 kelas. Masing-masing kelas itu jumlah siswanya adalah 36 siswa. Itu peserta didik, Bu Endang. Sedangkan guru dan tenaga kependidikan, jumlah guru masih terdiri dari jumlah 45 orang. 45 orang itu terdiri dari guru PNS dan non-PNS. Jumlah guru PNS ada 26 orang, sedangkan guru non-PNS adalah 19 orang. Sedangkan tenaga kependidikan, di sini semuanya terdiri masih non-PNS, Bu, yaitu terdiri dari 6 orang. Saya kira itu, Bu, untuk peserta pendidik dan guru dan tenaga pendidikan. Terima kasih, Bu Endang. Baik, terima kasih Pak Imam untuk analisis kebutuhan sekolahnya. Berikutnya adalah analisis lingkungan sekolah, terdiri dari visi, misi, dan tujuan. Kita mulai dengan visi dan misi dulu oleh Bu Vela. Silakan Bu Vela. Terima kasih Bunda. Untuk analisis kebutuhan sekolah pada tahapan visi, deskripsinya yaitu terwujudnya peserta didik yang mampu bekerja sesuai bidang keahliannya 70%, berwirausaha 20%, dan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri 10% yang berlandaskan dengan iman dan takwa. Nah, ada pun tahapan misinya yaitu ada 5 poin. Pertama adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dengan menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, laksanakan pembelajaran dan pelatihan yang berorientasi pada dunia kerja dengan menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Yang keempat, melatih dan membimbing peserta didik untuk berwirausaha. Dan yang terakhir adalah mewujudkan iklim belajar yang berakar pada norma, nilai, budaya, agama, dan lingkungan hidup. Ya, sekian untuk pemaparan dari tahapan visi dan misi. Baik, terima kasih Bu Vela untuk visi dan misi sekolah. Berikutnya saya sendiri akan menyampaikan untuk tujuan sekolah. Yang pertama yaitu menjadikan peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Berikutnya, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Demikian diskusi kita kali ini ya Bapak Ibu untuk materi hari ke-7. Semoga ini membawa manfaat bagi kita dan sekolah kita nantinya yang telah ditunjuk untuk menjadi sekolah penggerak. Dan seandainya pun nanti ada kekurangan dari penyusunan yang sudah kita buat, akan kita minta masukan dan arahan baik dari teman-teman selama pelatihan ataupun dari instruktur. Begitu Bapak dan Ibu untuk pertemuan diskusi kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.